Untuk masuk dalam hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami, untuk setiap hikmat yang Tuhan berikan untuk kami. Kami yakin dan percaya apapun setiap hal yang kami lalui dalam hidup kami, itu semua hanya berkat dari Tuhan saja. Tuhan berkati, Tuhan buka setiap pemahaman kami, sehingga materi yang kami berikan hari ini, sharing session yang kami berikan pada hari ini, yang pasti bisa menjadi langkah-langkah untuk teman-teman, anak-anak muda Kristen untuk bisa menjalani hal-hal yang baik yang seru dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Guys, pada sadar nggak? Kenapa tuh? Apa tuh? Nggak sadar. Enggak, apa tuh? Bentar lagi itu udah mau Paskah, cuy. Oh iya. Ini udah bulan akhir Maret nggak sih? Berarti bentar lagi Mau udah mau April. Paskah. Iya udah akhir Maret, Atau berarti Maret, mau April. April. Berarti mau Paskah. Paskah. Kerasa ya? Kan kemarin baru ini ya. Baru Rabu Abu. Heeh. Kalau aku malah ngerasa baru Natalan kayaknya. Oh, baru Natalan. Abis Natalan? Apa ya? Habis Natalan, Imlek Jadian. kayaknya. Abis Imlek ini udah akhir Maret, abis April? Abu-abu habis itu ya nanti persiapan Paskah, masa pra-Paskah ya. Iya. Gak berasa sih. Berasa banget sih. Biasanya kalau Paskah ini identiknya sama apa nih Kak? Tambah telur? Serunya Apalagi satu telur lagi? sih. Iya. Kayak zaman sekolah minggu ya. Iya, nyari telur. Ada sih yang menarik lagi dari identik Paskah itu. Apa? Biasanya gereja jadi rame. Berarti biasanya agak sepi ya. Apalagi parkirannya agak kosong tuh. Oh, kemarin tiba-tiba biasanya parkirannya jadi rame. Identik biasanya. Biasa duduk gereja kalau ibadah setengah doang yang isi, Oh, iya. ini tiba-tiba penuh sampai belakang. Identik juga itu Identik biasanya. juga. Sampai duduk di Roma. Sampai belakang ya Sampai parkirannya. belakang ya. Nih kalau aku mau tanya coba sama siapa nih, kakak aja mau jawab. Kalau menurut kakak-kakak makna Paskah apa sih? Paskah. Berat gak nih? Bis, Paskah. apa menurutmu bis? Paskah. Paskah itu waktu yang mengamatkan anak kos karena dapat telur sih. Dapat telur. Buat protein. Dapat telur. Tapi kalau kebanyakan juga isu lah. Apalagi ya? Apalagi nih Paskah. kira-kira? Ya itu sih mungkin kita makan-makan biasanya kan ketemu. Kalau mungkin anak kos biasa kadang makan-makan bareng gitu kan sama anak rantau gitu. Bener-bener. Makan terus nih. Makan terus kayaknya kalau Paskah ingetnya ya.
Ya, Iya. cuma kalau satu lagi yang aku ingat kalau Paskah tuh pasti berderet ke gerejanya. Iya. Kan dari Oh, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sama Minggu Paskah. Nanti minggu depannya udah Kenapa? nggak gereja lagi. Nggak gereja lagi. Biasanya. Biasanya mulai sepi-sepi lagi iya. ya. Semoga nggak kejadian di Semoga gereja nggak jadi kita. ya. Oh, kok di sini bisa rame terus sih. Amin. Itu. Dari tadi kita bahas-bahas Paskah. Butuh lebih tahu lagi nggak sih tentang Paskah itu kayak apa? Kakak-kakak penasaran nggak apa kayak, oh udah cukup deh tentang Paskah, tahu makna Paskah. Sebenarnya iya sih. Aku sendiri juga masih bingung sih, Kak. Kepo nggak? Kepo. Soalnya kalau aku pikir-pikir lama-lama cuma jadi kebiasaannya tiap tahun gitu kan. Iya. Jadi kayak ngulang, oh hari ini Natal, oh besok Paskah, nanti gitu lagi. Enaknya kita mungkin ngajak orang kali ya kak. Kebetulan aku punya teman sih, Kak. Dia Wih, boleh tuh. sepertinya bisa membantu kita untuk menjelaskan lebih dalam lagi apa sih Paskah itu. Boleh sih. Gas, kita udah bawa ke lama. sini. Soalnya tadi dia juga udah nanya-nanya mulu sama aku. Oh, Aku telepon aja kali ya. boleh, boleh. Telepon. Ada nomornya. Semoga, Bang. Waduh, Oh, katanya semoga, teman. katanya teman. Coba. Teman baik tuh nggak nyimpen nomornya. Waduh. Oh, Gen Z gitu ya? Gen Z banget. Gen Z banget ya kayak gitu. Halo? Halo, gimana? Lagi di mana, Bang? Ini lagi di jalan sih, kenapa? Oh, gini, Bang. Jadi kami butuh pencerahan dari Abang mengenai apa sih makna Paskah itu. Kebetulan kami bertiga nih lagi ngobrolin tentang Paskah dan gak ada yang tahu Paskah itu apa sih. Nah, kayaknya Abang bisa bantu kami nih, Bang. Topiknya berat ya. Yaudah deh, aku OTW ya. Oke, Abang. Hati-hati ya, Bang. Wih, bisa nih berarti kak? Katanya OTW dia. Ngeri Mantap. banget di telepon Kayaknya, langsung jawab. kayaknya Menjawab. 15 menit lagi sampai sih. Lumayan ya. Iya. Soalnya kita butuh pencerahan ya, apa terlalu Iya. gelap ya hidup kita? Iya. Enggak kan? Sebenarnya kamu doang sih yang dari tadi. Dari tadi yang nanya-nanya terus dia nggak sih? Oh. Kita mah nyantai-nyantai aja. Mana temanmu nggak datang-datang dia? Halo. Lama ya. Oh, kata 5 menit lagi oh, udah nyampe ya ternyata. Shalom. Nah, Abang, Main Bang. cepet Shalom, ya. Bang. Tadi ada pesawat pribadi sih. Wih. Ya, kenalan dulu lah. Wah, Siapa Oh, namanya? iya. Nagawa. Wira. Iya. Kenalan. Nagawa. Kita. Lagi apa nih? Gak apa-apa lagi, kita tuh lagi ngobrol aja. Terus teman kita nih, si Nopi nih, dia tuh dari tadi penasaran banget masalah Paskah gitu. Katanya kalau kita nggak bahas ini, dia tuh nggak bisa tidur. Karena dia cuma taunya ya dari dulu ngulang aja Natal, Paskah, Natal, Paskah gitu. Dan ke Pengen gereja lebih. itu pas Paskah aja. Iya, Paskah sama Natal. Iya. Karena ramenya situ. Gitu. Tapi kalau menurut kakak Paskah itu apa sih sebenarnya? Menurut siapa kakak nih? pribadi. Malah Menurut nanya aku balik. nanya balik ya Iya, ini soalnya konsepnya nanya Ada ya. gambarannya gitu kan, tanya pribadi dulu. Kalau menurut aku, sebenarnya kalau makna Paskah ini kan identik sama kebangkitan, hidup baru, pengamunan. Aku pernah dengar juga katanya Paskah itu adalah masa terindah untuk kita tahu arti makna kasih dan pengampunan juga. Erotis sekali. Tahu namanya. Kenapa nanya? Kita yang nggak Udah tahu. pulang ya? Pulang ya? Pulang lah, Bang. Pulang ya? Ya, jadi sebenarnya Paskah, nah dalam Alkitab itu sebenarnya ada 2 jenis Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Paskah itu identik dengan bangsa Israel. Nah dulu kan di sekolah minggu sering dengar cerita bangsa Israel yang di tanah perbudakan dan segala Ya, macam. betul. Nah Paskahnya zaman Perjanjian Lama itu Paskah pertanda mereka sudah keluar dari keluar dari tanah perbudakan. Jadi saat mereka keluar sampai di tanah Kanaan itu adalah Paskah menurut bangsa Israel, itu Perjanjian Lama. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru, Paskah itu yang kayak kakak bilang tadi lebih identik dengan pengampunan tentang kematian Tuhan Yesus, baru dia bangkit, baru nanti nggak naik dari naik. Jadi sebenarnya Paskah itu berbicara tentang itu. Jadi bisa dibilang Paskah itu berbicara tentang konteks kemenangan. Yang di awal Tuhan menang karena sudah membawa bangsa Israel sampai keluar, dan di sini dia juga menang mengalahkan maut. Makanya nanti dia bisa bangkit dan naik surga. Gitu sih secara sederhana. Oh, jadi selama ini aku agak salah pikir juga sih, karena aku selama ini mikir stopnya Paskah itu ya cuma di kebangkitan Tuhan Yesus mati di Jumat. Lalu hari Minggunya Hari bangkit biasa. gitu. Oh, ternyata ada maknanya bahwa dalam secara sejarah itu juga ada makna kemenangan ya gitu. Oke, menarik sih. Tapi selain itu kira-kira ada nggak sih Kak makna Paskah? Apa dari Alkitab yang memang itu dibagi 2 antara Paskah yang lama, Paskah yang baru? Nah, banyak para ilmuwan bilang gitu sih, di dalam para penafsir juga bilang kalau Paskah di Israel itu identik dengan Perjanjian Lama itu dengan bangsa Israel.
Terus setelah Paskah itu kan ada tulah yang datang. Oh, iya. Nah, itu Paskah. Yang belalang segala itu. Baru tapi kita kebanyakan sekarang itu mengenal konteks Paskah yang dalam perjanjian baru yang ada tentang Tuhan Yesus dihadapkan dengan Pilatus, baru dilulukan segala macam prosesnya hingga saat nanti mati baru nanti bangkit. Karena kan sekarang kayak dibilang tadi gereja masih rame-rame kan, gereja masih rame-rame. Nah mungkin karena itu kebanyakan kita menghayati bahwa Paskah itu tentang kematian dan kebangkitan gitu aja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada pemaknaan lebih kalau kita teliti lebih dalam. Oke. Dalam ya gitu ya. Iya. Digali. Digali makanya. Oke. Gimana kamu udah paham gak sih makna Paskahnya? Sebenarnya aku cukup mengerti dengan jawaban dari Kak Naga mengenai Paskah tadi. Katanya Tapi abang. Sekarang Kak, Iya. orang Batak pasti. aku juga Batak soalnya. Oh Bang. iya. Dan kira-kira nih dari apa yang dirayakan dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, yang membuat Paskah itu penting untuk dirayakan berulang-ulang tiap tahun itu apa sih Kak? Nah itu bener tuh. Kalau aku secara pribadi menghayati karena prosesnya. Kita bilang kan nggak semua orang bisa kayak Tuhan tuh yang meninggal terus bangkit. Dan terus sebelum dia Paskah dia kan juga dilulukan, dia dihadapkan segala macam. Nah menurutku secara aku pribadi aku menghayati lebih ke sananya. Bukan hanya tentang dia mati dan bangkit, tapi kayak prosesnya dia ke sana yang dia disangkal oleh Petrus, yang dia baru dilulukan, semua orang yang suka sama dia baru dia tiba-tiba tidak ada satu orang pun yang suka sama dia gitu. Saat dia di kayu salib pun masih ada yang menghina, tapi saat ada yang menghina pun masih ada perempuan yang kalau kita bicara tentang konteks di sekolah minggu kan ada perempuan yang berbicara sama Tuhan gitu. Nah menurutku kenapa Paskah itu masih bermakna karena itu. Karena orang masih menghayati prosesnya itu. Nggak hanya tentang ibadah Jumat, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Tapi kalau dia lebih menghayati ada Minggu Palmarum, terus ada masa dia dihadapkan sama Pilatus, dilulukan segala macam, itu menurutku yang lebih menarik itu di sana. Makanya Paskah masih relevan. Dan Paskah itu kan identik juga dengan orang Kristen ya. Iya. Nah itu karena nggak semua agama punya Paskah. Kita kan orang Kristen identik dengan Paskah dan Natal. Betul. Makanya gereja rame pas Paskah sama Natal. Iya. Natal Paskah. Jadi kalau dia gereja sama Paskah sama Natal itu orang Kristen berarti. Oh, aduh. Gitu. Makanya Iya juga. taunya gitu. Oh, Oke. Ini kalau aku salah koreksi ya. Berarti itu juga kayak misalnya banyak sebenarnya orang kan ngiranya Paskah kayak aku bilang tadi, aku sendiri juga sempat nganggap Paskah itu cuma maknanya pas kebangkitan doang. Tapi sebenarnya maknanya itu ada proses gitu ya. Bahkan kalau didalamin lebih, mungkin ini menurutku ya, apa kayak makna kehidupan juga nggak sih, orang dilulukan, lalu juga ada orang merasakan sakitnya kayak dihianatin, lalu akhirnya orang memuja lagi. Tapi di prosesnya itu kan juga kayak pas Tuhan ketika disalib, Tuhan Yesus disalib itu ada yang penjahat yang bertobat. Itu sebenarnya maknanya benar sih kata Bang Naga, ini kayak emang prosesnya tuh kayak proses kehidupan gitu, seru ya. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya tadi kan dibilang cuma sebatas meninggal dan bangkit. Betul. Nah sebenarnya dari balik itu ada proses lagi. Nah di balik itu proses itu sebenarnya Tuhan menang dari kematian loh. Dia kan mati terus bisa bangkit. Kalau kita berbicara secara logika, nggak mungkin tuh ada manusia mati terus bangkit. Hidup benar-benar. terus jalan lagi bisa hidup. Ya, secara logika nggak ada. Makanya iman Kristen kita percaya kalau proses Paskah ini proses kemenangan Tuhan melawan maut. Nah setelah dia melawan maut itu juga kita juga mendapatkan privilege orang Kristen. Kita mendapatkan pengampunan dan kita mendapatkan hidup baru kayak dibilang kakak tadi. Kita mendapatkan penebusan. Dia bilang makanya Paskah itu tetap relevan karena orang mengingat kalau Paskah ya dosaku dihapus, aku udah hidup baru gitu. Jadi orang Kristen rata-rata percaya ke sana. Makanya tetap relevan kayak kakak bilang tadi. Mungkin kayak kita kaum muda pun kan kebanyakan memaknai itu sebenarnya. Paskah ya kalau dulu sekolah minggu tentang telur. Iya, telur, sekarang Paskah hias telur gitu ya. Ada jalan salib mungkin, ada apa. Mungkin itu lebih meningkat sih pemahaman Paskahnya menurutku. Oke. Nggak cuma bicara liturgis tapi juga masalah proses gitu ya, benar. Ya, kalau dipikir-pikir Natal orang juga kalau inget ya cuma 24, 25 kelahiran. Ada orang majus, terus ada di kandang domba, mentoknya di situ ya. Tapi kalau Paskah ada panjang. lagi.
gitu ya. Oke. Wah, biasa sih. Ada lagi? Ini Menarik kuliah sih teologi ya atau kan? gimana sih kok Aduh. banyak kayaknya? Rencana baru mau masuk. Oh, baru mau masuk. Iya kan bos? Aduh. Agak Kodamnya. merendah ya. Jangan-jangan kalau dilepas kayaknya buyar semua ini. Buyar semua jawabannya. Jimat ini kayaknya ada jimatnya di dalam. Jimat ya. Oke, menarik banget sih ya Kak sebenarnya. Yang tadi kita sebagai mungkin anak-anak muda mikirnya hanya Paskah nih sebenarnya maknanya mungkin hanya kebangkitan. Ternyata kalau kita tarik ke belakang itu banyak proses-proses yang ternyata mungkin kita juga masih awam akan hal itu. Hal yang menarik banget. Nah Kak, aku mau nanya lagi. Tadi kan sebenarnya udah aku sebutkan ya di awal kalau kita itu menganggap makna Paskah itu sebagai makna kasih, pengampunan. Dari yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi gimana sih secara kita sebagai anak muda Kristen mungkin ya untuk melihat makna kasih yang Tuhan kasih buat kita. Kadang kan kita sebagai mungkin manusia ya, itu kadang nutup mata sama apa yang Tuhan kasih. Tapi gimana sih cara kita supaya bisa melihat makna kasih dan pengampunan yang Tuhan kasih untuk kita? Dalam bos. Dalam ya. Kalau ditanya ya Kak, sebenarnya tidak semua orang bisa mengasihi dan tidak semua orang bisa mengampuni. Oke. Iya, Kebanyakan dari betul. kita bilang aku sudah mengampuni, tapi kebanyakan kita tetap ngejudge di belakang. Bisa nih aku pasang topeng, aku mengampuni abang loh, tapi di belakang ini orang gini. Nah kebanyakan kita gitu. Tapi dari Dalam Paskah banget. ini diajarinnya nggak gitu, kayak kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan itu tidak mendapatkan, tidak mengharapkan balasan apapun. Kalau kita berpikir Tuhan rela mati loh untuk kita gitu. Dia tidak kenal kita tidak pernah jumpa sama dia, tidak pernah merasakan dia secara real. Kayak orang kan ada orang yang kalau baru ketemu baru merasakan hadirat gitu. Nah, Tuhan mungkin kita tidak merasakan Tuhan, tidak merasakan keberadaan Tuhan dalam diri kita, tapi dia mau merelakan dirinya menebus dosa kita sehingga kita bisa hidup, bisa mendapatkan hidup baru, bisa mendapatkan pengharapan gitu. Makanya dia bilang tadi, apa sih konteks kasih dan pengampunan? Sebenarnya kasih dan pengampunan yang real itu ya tentang yang dilakukan Tuhan, yang Tuhan lakukan di kayu salib tadi, makna pemahaman Paskah. Nah, kalau kita berpikir logis, kita kaum muda tuh nggak rata-rata tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Nah, makanya kalau kita belajar dari kisah Yakub, kalau kakak tahu kisah Yakub yang dijual. Oh iya. Itu kan sebenarnya tidak bersalah loh dia, tapi dia mau rela datang kepada adiknya untuk mengampuni adiknya gitu. Padahal dia kan dijual dan hak sulungnya direbut kan. Rebut ya benar. Nah, tapi dia kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia datang menemui adiknya dan dia menawarkan semua yang dia punya kepada adiknya gitu. Nah itu menurutku juga kasih dan pengampunan sih Kak. Kalau kita berpikir hak sulungnya udah diambil, dia sudah dilantarkan lah gitu, tapi dia tetap mau menerima adiknya. Nah, makanya sebenarnya kita pun harus belajar seperti Tuhan. Walaupun kita tidak bersalah, kita harus bisa belajar untuk mengampuni orang lain gitu. Memang sebenarnya berat, tapi saat kita berani mencoba, pasti menurutku ada value sendiri sih untuk itu. Saat kita bisa berani mencoba, pasti itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita supaya ke depan saat ketemu orang, ini mungkin hal biasa, maafkan aja, nanti ketemu hal biasa gitu. Mungkin menurutku kalau Kak bilang kasih pengampunan, aku lebih mengarahkan ke sana sih Kak. Oke. Berarti sangat luas sebenarnya makna kasih dan pengampunan itu bisa kita lihat dari kacamata manapun. Pantes ya masanya Paskah itu panjang ya. Dari ada apa istilahnya kalau di gereja apa ya? Prapaskah ya? Dari Prapaskah sampai Abu-abu segala macam, karena mungkin maknanya emang sedalam itu. Gitu, nggak cuma masalah hari Minggu kita cari telur yuk gitu. Betul, banyak proses yang sudah dilalui. Proses iya. Nah, berbicara tentang telur nih Kak. Tadi kan telur. Kakak tahu sih kenapa Paskah itu identik dengan telur? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada yang mau jawab? Coba dari Kakak sih. Dulu kan jam 5 pagi sudah ke gereja bawa telur. Bawa telur. Nah, itu kenapa sih Kak? Paskah itu identik dengan telur. Mungkin ini kali ya. Telur itu ya kalau buat acara itu buat iseng-isengan ya. Karena harganya murah juga kalau telur. Tapi mungkin setelah dengar omonganmu tadi, aku punya satu mindset baru bahwa telur itu maknanya kan kelahiran ya. Iya. Telur itu maknanya mungkin kayak sesuatu yang dalam cangkang, terus akhirnya nanti dia keluar lahir menjadi sebuah bentuk kehidupan baru. Gitu. Iya. Jadi itu benar sih Kak. Jadi kayak itu telur kan. Nah, cangkang itu kayak dosa kita loh sebenarnya.
Oh, Jadi saat kita Oh, sudah oke. menerima Tuhan, merayakan Paskah, dan kita diampuni Tuhan, nah kita akan keluar jadi ayam. Kan telur tuh muncul ayam tuh. iya Nah, jadi benar-benar. cangkangnya itu diretakkan dan muncul sebuah kehidupan baru. Makanya kakak bilang tadi hidup baru. Hidup baru. Nah, secara filosofis mungkin kayak gitu sih kak. Jadi telur itu menggambarkan sebuah hidup baru. Jadi kan dari telur yang tidak apa-apa, tidak berharga, terus keluar jadi ayam. Ayam, bentuk kehidupan. Bentuk Kehidupan kehidupan baru. baru. Tapi sama-sama telur ayam dan ayam. Oh. Jadi kayak kita manusia kan, kita tetap manusia diri kita sendiri. benar-benar. Tapi saat kita merefleksikan dari telur tadi, kita tetap diri kita sendiri, tapi kita punya hidup yang baru ke depannya. Walaupun casing kita tetap gini, ya tapi kita harus berubah dengan Paskah ini gitu. Jangan hanya Paskah tadi tentang gereja, datang ke ruang gereja, menuhin gereja, tapi Paskah ini merasakan kasih, pengampunan, hidup baru. Nah gitu tadi ya sebenarnya. Berarti Dan selama banyak ini- anak muda itu nggak gitu. Iya. Datang ke gereja, mungkin nengok SL-nya siapa, pemainnya drumnya siapa, gitu-gitu. Siapa itu? Tapi sebenarnya Siapa kita itu? harus merasakan itu. Gitu. Berarti selama ini aku salah ya bang? Soalnya kalau yang kujalankan selama ini membawa telur ke gereja itu pas dibuka tetap jadi telur. Betul juga ini. Nggak salah juga. Karena- Makanya direbus dulu. Karena yang dibilang Bang Naga tadi kan benar juga. Karena telur itu dimaknai dalam Paskah itu sebagai makna kehidupan. Dan itu memang dalam banget sih. Mungkin itu sebagai salah satu istilahnya perumpamaan untuk anak-anak juga lebih memahami Paskah itu seperti apa, ya bisa digambarkan seperti telur tadi. Memang luar biasa ilmu itu bisa dia salurkan ke anak-anak, bahkan itu makna kehidupannya memang bisa dimaknai sampai orang dewasa pun juga. Oh ternyata makna telur itu nggak cuma tentang seru-seruan aja, tapi dari makna kehidupan juga bisa diambil dari telur itu juga. Kayak Bung bilang tadi, nggak mungkin anak-anak dengar cerita orang meninggal terus bangkit. Iya, karena Nanti malah nanya lagi. Lagi ini kok bisa gini, tapi guru sekolah minggunya pintar menggambarkan dengan telur. Gitu. Telur pun walaupun tidak menjadi ayam kan masuk kita jadi hidup baru kan, jadi tenaga baru. Iya, benar juga. Benar juga. otot Iya, makanya kenapa Udah nggak dari ada Paskah berapa tahun lalu nih, segede gini sekarang. Benar-benar. Ada nggak sih? Kalau aku Menarik udah banget terjawab sih, kalau Iya. aku udah keren banget sih ini. Gak nyangka aku dapat jawaban ini, kok kira dia datang nanti cuma ngomong, oh iya Paskah ya maknanya gini. Wah, habis itu pulang. Ternyata maknanya dalam. Dalam ya. Biasa, calon Banyak pendeta nih filosofi. kayaknya. Wih, amin. Amin. Luar biasa, luar biasa. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kira-kira? kalau dari aku sih nih bang, Terakhir nih kali ya, abang katanya tadi mau pergi cepet-cepet. iya. Iya, ada urusan. Sibuk pelayanan Sibuk ya. pelayanan. Amin. Calon pendeta. Dari tadi kan kita bahas tentang kehidupan yang dimaknai dari Paskah, dan Paskah ini kan juga dimaknai sebagai kasih, pengampunan juga. Nah, yang seperti abang bilang tadi juga kan, kalau nggak semua manusia juga bisa mengasihi dan mengampuni ini. Nah, Tuhan Yesus kan juga sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk pengorbanan yang dia berikan untuk kita. Nah, dari makna tersebut juga yang bisa kita petik lah. Bahkan abang sendiri juga tadi bilang, gak semua manusia bisa mengampuni dan mengasihi. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau panutan seperti yang sudah diberikannya, hal demikian lah. Dari yang sudah dijalankan oleh manusia sekarang itu seharusnya seperti apa? Nilai yang bisa diambil dari kasih pengampunan tersebut. Memang seharusnya seperti apa, atau ada yang salahkah diartikan oleh anak-anak muda sekarang gitu? Nah, kayak dibilang tadi Bang, banyak orang mengartikan itu hanya soal kematian, kebangkitan. Nah, tapi kalau kita mau ambil nilai tadi kayak kita bilang, kita di sana bisa merasakan kasih yang benar-benar kasih. Bukan kasih yang kita rasakan sehari-hari, tentang dikasih uang atau apa, yang masih kadang menerima balasan. Oh, Tapi mengajak, sebenarnya kita mulai saat ini sebagai anak-anak muda nih, anak-anak muda, Iya. supaya kedepannya itu mungkin kita tidak bisa seperti Tuhan, tapi mungkin kita bisa berusaha untuk menjadi seperti Tuhan. Mungkin kalau kita menjadi Tuhan yang tidak ada cacat celahnya itu kan mungkin tidak bisa, tapi coba kita berusaha untuk mengasihi sesama, mengampuni sesama. Kayak dibilang tadi, mungkin bagi abang kakak dan semua mengampuni itu berat. Kayak dia kan salah sama aku, ngapain aku maafin dia duluan. Tapi
coba kita berusaha untuk melakukan hal itu, karena terkadang saat kita belum pernah coba itu ketakutan bagi diri kita, kayak apa ya dibilang, aku pengen nih sebenarnya mengampuni tapi aku takut. Tapi coba lawan rasa takut dan lawan rasa malu kita, karena terkadang apalagi abang ini orang Batak kan, orang Batak itu paling nggak mau minta maaf. Aku pun gitu bang, nggak Hati-hati, mau Bang. minta Kau maaf. nih ya. Mamamu nonton nggak? Hati-hati bang. Tapi sebagai orang Batak juga terkadang ada saatnya dia minta maaf gitu. Nah tapi walaupun dia orang Batak kan identik dengan raja tuh kan, tapi ada juga orang Batak yang walaupun dia merasa raja, dia tetap menghormati orang lain di sekitarnya, tetap berbagi kasih dengan sekelilingnya. Nah kita sebagai anak muda belajar untuk seperti itu. Mungkin kalau kita jadi manusia yang benar-benar kasih dan pengampunan itu nggak mungkin, tapi untuk berusaha ke sana mungkin. Nah aku pernah baca itu kalau nggak salah di Kolose, itu di sana digambarkan kita yang dulunya hidup sama hawa nafsu dan segala macam, dengan segala macam, tapi Duniawi ya gitu ya. setelah pasca ini berusaha untuk menjadi lemah lembut, memberikan kasih, memberikan pengampunan gitu sih bang. Jadi kalau berbicara nilai, tiap orang pasti beda. Kayak bang tadi memanai pasca ini, tapi dari nilai yang kita dapat itu pasti dari nilai yang kita dapat itu berusaha untuk memberikan nilai yang baru dalam hidup kita. Kayak tadi telur yang ada hal baru, ini dari Paskah ini berusaha menimbulkan hal baru gitu. Hal baru supaya lebih baik, jangan lebih buruk. Ya kan bos? Luar biasa. Gitu sih bos. Jadi takut aku di sini. Aduh. Sangat-sangat tercerahkan kita ya bang. Tercerahkan Dari ya, yang Bang, tadi ya. cuma tahu Paskah itu tempat gereja rame, makan telur gratis. Ternyata yang dimaknai itu nggak hanya hari hanya aja, tapi Iya. proses Prosesnya. yang ada di zaman dulu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dimaknai seperti apa gitu. Luar biasa sih Bang Naga. Nggak salah telepon orang aku kak. Betul banget. Jadi takut angkat telepon ini. Aduh. Dan kalian hati kalau ditelepon ya apalagi tanya-tanya lagi kayak gini. Keren sekali. Oke. Menarik banget. Jadi makna kasih ini juga mungkin kalau bagi banyak orang, sebenarnya setiap orang itu punya nilai dan makna kasihnya masing-masing menurut pandangan mereka. Padahal Tuhan juga sebenarnya nggak pernah nuntut kita sebagai anak-anaknya untuk sempurna, tapi berusaha untuk menyempurnakan apa yang Tuhan kasih. Itu dia. Haleluya. Kayaknya nggak bertelepon Bang Naga tadi ya. Padahal dia nanya dari tadi ngechat semalam. Nanya. Kak makna Paskah apa ya jangan Iya. Aduh. Tapi ternyata aku dapat banyak knowledge banget nih dari Kak Iya, Naga. luar biasa insight-nya luar biasa banget sih hari ini. Sebenarnya udah cukup sih ya Kak, udah sangat banyak banget yang bisa diambil dan pengetahuan baru juga buat aku. Kalau dari kakak-kakak sendiri? Aku tercerahkan sih pertanyaanku selama ini tentang Paskah. Karena ada lighting. Karena ada lighting, makin cerah Langsung gitu. cerah ya hidup kita ini. Itu yang pertama. Aduh, Cerah sekali itu. cerah sekali. Baik-baik ya nak. Oh ini jimatnya takut Jimat hilang ya, kayaknya, jimat takut hilang. Oke. Katanya abang mau pergi abis ini ya? Iya sih. Aduh, udah mau selesai pergi. nih, ada mau ditanya lagi nggak? Aduh, Sebenarnya aku masih udah. banyak sih, cuma kayaknya next time lah ya. Nomorku masih yang lama kok di bawah. Oh iya. Aduh. Nanti aku minta lah ke Bismar ya, banyak yang mau kita bicarain nanti. Banyak. Boleh. Mungkin karena Asal tadi jangan kita. pinjam 100 ya. Waduh. Aduh. Ya, sebenarnya saya mau ngechat banget itu. nih. Ketahuan lagi. Udah tahu Jangan dia. gitu bang. Nah, mungkin tadi kita udah sharing-sharing ya Kak, supaya mungkin apa yang udah Kak Naga sampaikan tentang pasca proses dan yang lain-lainnya mungkin bisa sampai ke kita juga pemahamannya. Gimana kalau kita doa dulu? Waduh, Jadi apa yang udah diceritakan tadi bisa masuk ke kita gitu. Amin. Jadi Kita soalnya Kristen kan, jadi kita doa dulu. doa siapa nih? Kau lah, abang calon pendeta. Calon pendeta. Mari itu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu memberkati kami. Terima kasih untuk perbincangan yang telah kami bicarakan. Biarlah apapun yang kami dengarkan satu sama lain dapat membawa perubahan dalam hidup kami. Biarlah melalui pemakanan Paskah yang kami dengarkan saat ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi dapat pelaku firman Tuhan. Biarlah melalui Paskah saat ini kami mendapatkan gambaran hidup dalam hidup kami. Biarlah dalam Paskah ini kami mendapatkan nilai yang baru, supaya dari nilai itu dapat membawa perubahan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, ajar kami untuk tetap mengasihi, tetap mengampuni, dan tetap menjadi berkat bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati setiap aktivitas kami, bila cinta kasih Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mana nih? Gimana, udah selesai lah ya? Udah. Ratakan
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sampai jumpa di Gen Talks berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.